Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Untuk pertemuan pertama ini, apa ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Wulan sakit, Bu. Oh, Wulan sakit. Ya udah kita doakan semoga Wulan cepat sembuh ya. Amin. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Apa yang kalian pikir tentang akuntansi itu? Misalnya kalau Ibu nyebutin akuntansi itu kalian mikirnya apa? Uang, Bu. Uang, apalagi? Pencatatan. Pencatatan. Duit. Apa Wahab? Jurnal, Bu. Jurnal, oke. Kayaknya Wahab ini udah belajar banyak ya, sampai jurnal jurnal aja dia udah tahu. Ya, Ya. bagus sekali. Nah, akuntansi itu adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, informasi dalam pengambilan keputusan itu digunakan untuk biasanya kayak perusahaan-perusahaan gitu, dia butuh akuntansi, pencatatan keuangannya digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah yang pertama, sorry. Nanti melalui bacaan referensi yang Ibu share, nanti ada modul yang Ibu share di WA Group, kalian dapat menjelaskan sejarah akuntansi dengan benar. Yang kedua ada nanti video penjelasan, kalian dapat menjelaskan pengertian akuntansi dengan tepat. Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan manfaat akuntansi dengan tepat. Selanjutnya ada melalui video penjelasan, siswa dapat menjelaskan pemakaian informasi dengan benar. Setelah itu, kita hari ini akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, sebabnya itu ada sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, ada manfaat akuntansi, dan pemakai sistem informasi akuntansi. Nah, nanti mekanismenya gimana sih langkah-langkah kita pembelajaran pada hari ini? Yang pertama nanti akan pembentukan kelompok dulu ya. Habis itu nanti Ibu akan menampilkan video dan pemberian tugas, kemudian nanti ada kuis pakai kuisis, kemudian nanti ada evaluasi, kemudian ada kesimpulan yang terakhir. Jadi ini ada berapa orang di sini? Ada 10 orang, kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompoknya kalian boleh milih di WA, nanti dibagi aja di WA. Sekarang Ibu akan menampilkan video. Minta tolong ke Maraatul Afifah, tolong tampilkan video yang sudah Ibu kirim di WA Group ya. Iya, Ibu, sebentar. Apakah sudah ini, Bu, terlihat? Apakah sudah? Bentar ya, jangan di-play dulu. Nah, ini nanti videonya kalian lihat, kalian pelajari. Kalau perlu ada yang dicatat. Kegiatan ini kita lakukan 8 menit ya. Nanti Ibu kasih tambahan waktu 3 menit, jadi 10 menit sambil kalian baca modul yang sudah Ibu kirim. Selamat menonton. Oh, kemana ya? Kayaknya kemarin ada 100.000 nih. Cek soalnya kantong nggak ada. Nggak ada juga. Kemana ya? Ini duit gua kali. Gue deh, enak aja lihat tuh, sidik jari gue semua. Berarti ini duit gue. Mana dong? Oh, kemarin gua habis top up kayaknya nih. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Stop. Makanya setiap pengeluaran itu harus lo catat supaya lo nggak kayak gini lagi. Ya gimana dong caranya? Lo tahu caranya? Yuk kita belajar akuntansi. Apa sih akuntansi itu?
Akuntansi itu prosesnya mengolah transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran. Sadar nggak sadar, sebenarnya di kehidupan sehari-hari, orang-orang di sekitar kamu, bahkan mungkin kamu, udah ngelakuin proses transaksi akuntansi. Misalnya kayak nyatet bayaran SPP di sekolah. Habis bayar kan kamu minta bukti transaksi buat dikasih ke orang tua kan? Atau di kelas kamu ada bendahara kan? Pas bayar uang kas, bendahara bakal nyatet kalian bayar berapa bulan. Atau malah nunggak berapa bulan. Jadi akuntansi itu walaupun kedengarannya ribet banget karena yang biasa kita dengar untuk perusahaan-perusahaan gede. Ternyata udah kita terapin loh di kehidupan sehari-hari. Akuntansi ini banyak banget manfaatnya buat kita. Pertama, biar kita bisa tahu kondisi keuangan kita. Kita jadi tahu punya duit berapa di dompet. Nggak kayak teman aku tadi. Kalau dari sudut pandang perusahaan, kondisi keuangan perusahaan bakal nunjukin kinerja perusahaan dari sisi operasional yang udah dijalanin. Akuntan bakal bisa lihat si perusahaan punya harta atau aset berapa, modalnya berapa, bahkan hutangnya berapa. Yang kedua, jadi alat pengendali keuangan. Kalau kamu tahu duit kamu berapa, pasti kamu bakalan bisa mantau kira-kira cukup nggak ya sampai akhir bulan, biar kamu nggak terlalu boros dan bisa hemat. Kalau kita nyatet semua pengeluaran dan pendapatan kita bisa tahu mana yang prioritas, mana yang bukan. Bisa tahu juga bulan lalu pengeluarannya berapa, supaya bulan depan nggak bakal beli hal-hal yang nggak penting lagi. Atau cuma sekedar, ih lucu, nggak usah dibeli ya. Yang ketiga, ngasih informasi atau laporan ke pihak eksternal. Misalnya laporan ke bendahara kelas kamu. Laporan keuangannya bisa dilihat sama kamu, teman sekelas, dan bahkan guru kamu. Nah, kamu, teman sekelas, dan guru kamu itu jadi pihak eksternal. Kamu bisa tahu berapa duit kelas kamu sekarang. Kalau buat perusahaan, pihak eksternalnya itu bisa jadi orang yang nanam modal atau disebut dengan investor. Perusahaan yang dapat dana segar dari investor wajib ngelaporin informasi keuangannya ke investor. Kenapa? Ya karena si investor ini nggak secara cuma-cuma ngasih uang ke perusahaan. Mereka punya tujuan buat dapat keuntungan dengan naruh duit mereka ke perusahaan. Singkatnya, mereka butuh informasi keuangan perusahaan buat mengukur kemampuan perusahaan di masa depan. Kalau kemampuan perusahaannya kelihatan rendah, investor berhak buat ngambil lagi modalnya dan cari perusahaan lain yang bisa ngelola uang dari investor. Yang keempat, jadi bahan evaluasi perusahaan. Akuntansi bisa bantu perusahaan buat lihat gimana sih kondisi perusahaannya. Jadi, perusahaan bisa ngelakuin evaluasi tentang kinerja perusahaannya. Apa udah tepat atau ada yang harus dibenerin berdasarkan laporan keuangan tersebut. Nah, laporan keuangan ini dipakai sama dua pihak internal dan pihak eksternal. Pihak eksternal udah kita bahas ya di sebelumnya. Ada investor yang baca laporan perusahaan buat tentuin apa bakal tetap investasi ke perusahaan itu atau pindah ke perusahaan lain. Terus ada lagi nih pihak eksternal lain, yaitu konsumen, pemakai produk perusahaannya. Konsumen kalau udah suka banget sama produk tertentu, biasanya bakal tetap setia sama si perusahaan. Sepatu centang contohnya, walaupun harganya mahal, kalau udah ada yang suka, ya bakal dibeli aja. Tapi ada juga kan yang murah, lagi ada diskon misalnya. Pernah terpikir nggak sih sama kamu gimana sepatu dengan merek yang sama bisa jadi murah? Nah, sepatu bisa murah itu karena laporan keuangannya dipakai sama pihak internal. Perusahaan bakal nentuin harga pokok produknya. Kalau misalnya kualitasnya agak kurang, barangnya bisa dijual dengan harga murah. Makanya ada barang yang jadi barang promo atau diskon. Kalau gitu mending beli barang yang kualitasnya agak kurang dikit kali ya biar murah. Oke teman-teman, di video ini kita udah belajar tentang akuntansi. Akuntansi itu proses nyatet dan ngolah transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran. Manfaat dari akuntansi ini ada banyak. Bisa tahu kondisi keuangan kita, jadi alat pengendali keuangan, ngasih informasi atau laporan ke pihak eksternal, dan bahan evaluasi perusahaan. Nah, informasi akuntansi ini dipakai sama beberapa pihak. Pihak internal dan pihak eksternal. Kalau kamu mau ngulang materi tentang akuntansi ini, kamu bisa klik timestamp di bawah ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!
Sudah ya, tolong catat hal-hal yang penting dan sekarang kalian boleh baca modul yang sudah saya kirim di WA. Apakah sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Masih belum, Bu. Masih belum selesai. Sudah 10 menit, sudah cukup ya. Sekarang, sesuai dengan kelompok kalian, kelompok pertama ada Wahab, Maratul Afifah, sama Lusvita. Kelompok kedua ada Mayuni, Giosi, sama Uda. Kelompok ketiga ada Mutiara, sama Mela ya. Kelompok pertama, tugas kelompoknya ini, nanti kalian akan ini makna dari sistem informasi sistem akuntansi sebagai sistem informasi itu apa yang pertama. Yang kedua ada yang kelompok pertama itu sejarah akuntansi dunia. Yang kelompok dua itu sejarah akuntansi di Indonesia, dan yang kelompok ketiga itu menjelaskan pemakai sistem informasi akuntansi. Sudah siap sekarang atau kalian perlu diskusi lagi nih? Wahab gimana?
Diskusi sebentar, Bu. 5 menit ya. Oke. Jam 9 lebih 10. Nanti harus sudah siap. Baik, Bu.
Sudah 10 menit ya. Apa kalian sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah, Sudah Bu. ya. Coba sekarang Ibu mau dengar dari kelompok pertama. Apa itu makna akuntansi sebagai sistem informasi? Bisa dijelaskan? Iya, Ibu. Jadi saya izin menjawab ya. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1, makna dari sistem akuntansi ialah akuntansi sebagai sistem informasi itu memberi makna di mana akuntansi berperan sebagai proses identifikasi, pengukur, dan pelapor informasi keuangan. Nah, informasi ini bisa digunakan baik pada perusahaan berprofit atau perusahaan non-profit. Informasi ini akan sangat bermanfaat bagi para pemakai informasi akuntansi. Melalui informasi ini diharapkan perusahaan jadi bisa menilai dan mengambil keputusan yang tepat dalam hal keuangan. Seperti itu, Bu. Nah, benar sekali jawaban dari Maratul Afifah. Saya ingin mendengar dari kelompok 2, makna akuntansi sebagai sistem informasi itu apa ya? Bisa tolong perwakilannya? Yosi? Saya, Bu. Ya, Saya silakan. Mai, Bu. Oke, di sini saya Mai sebagai perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan mengenai akuntansi sebagai sistem informasi itu tidak hanya meliputi maknanya saja, tetapi juga siapa saja pihak pemakai informasi akuntansi, bagaimana kualitas informasi akuntansi, bidang-bidang akuntansi, serta ragam profesi akuntansi. Jadi, di sini akuntansi sebagai sistem informasi itu berperan sebagai dalam proses mengidentifikasi, mengukur, serta melaporkan informasi keuangan, baik pada perusahaan yang berorientasi dalam laba maupun perusahaan yang berorientasi juga pada nirlaba. Informasi dalam sistem akuntansi yang akan kami bahas kali ini itu berguna bagi investor, pemilik usaha, dan karyawan. Jadi seperti itu hasil diskusi dari kelompok 2. Hasil diskusi kelompok 2 udah benar. Sekarang saya mau dengar dari kelompok 3, makna akuntansi sebagai sistem informasi. Oke Bu, saya perwakilan dari kelompok 3. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa on cam, dikarenakan sinyal saya buruk Bu. Ya. Jadi hasil diskusi dari kelompok 3, akuntansi yaitu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Nah, akuntansi itu dalam bahasa bisnis, karena dengan akuntansi sebagai besar informasi bisnis dikomunikasikan. Perusahaan mendistribusikan laporan akuntansi yang meringkas kinerja keuangan perusahaan kepada pemilik, kreditur, pemerintah, dan juga calon investor. Sekian. Ibu mohon maaf, mic-nya masih mati. Maaf, saya lupa. Jadi benar jawaban dari kalian semua. Jadi akuntansi sebagai sistem informasi itu berperan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan yang bisa digunakan oleh perusahaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang saya mau dengar, tadi kelompok 1 itu tugasnya menjelaskan tentang sejarah akuntansi dunia. Ada yang bisa menjelaskan secara singkat sejarah akuntansi dunia itu seperti apa? Ayo, Wahab. Perwakilan kelompok 1. Rita? Ibu bisa diulangi, tadi nggak kedengeran. Sejarah akuntansi di dunia. Secara singkat. Wahab mau? Silakan. Secara singkat. Nah, tapi ini banyak kayaknya Bu yang saya tahu. Ya udah, lebih banyak lebih bagus. Jadi tadi saya baca beberapa. Jadi sejarah akuntansi dunia ada pada tahun 1494 Luca Paciolo mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Prototiona Lia. Nah, dalam buku tersebut terdapat subjudul Tractus de Computis et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan
berpasangan ya. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Seiring berjalannya waktu, akuntansi mulai diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Setelah Perang Dunia II, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Nah, bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktek nasional yang melekat erat dengan hukum dan aturan profesional. Ya, setahun setelah buku tersebut dipublikasi, akuntansi mulai diterapkan di Italia. Nah, dari sistem ini, pembukuan dan laporan keuangan dapat tersusun secara sistematis dan terpadu karena dapat menggambarkan laba, rugi, kekayaan, serta hak milik perusahaan. Nah, selanjutnya, sistem akuntansi diberi nama sesuai dengan nama orang yang mengembangkannya atau dari nama negara masing-masing, seperti misalnya sistem Anglo-Saxon di Amerika Serikat dan Inggris, serta sistem kontinental di Belanda. Nah, saat ini sistem akuntansi yang paling banyak digunakan adalah Anglo-Saxon. Ini disebabkan karena Anglo-Saxon dapat mencatat berbagai macam transaksi secara lebih mudah. Nah, di samping itu, sistem ini melakukan pembukuan yang terdapat dalam satu bagian akuntansi, sedangkan sistem lain justru memisahkan antara pembukuan dengan akuntansi. Jadi seperti itu, Bu. Mohon maaf, rambutku keluar, Bu. Nah, terima kasih atas jawaban kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2, sejarah akuntansi di Indonesia itu seperti apa? Bisa dijelaskan secara singkat? Mohon maaf Bu, tadi sejarah akuntansi dunia apa Indonesia ya Bu? Indonesia. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai sejarah akuntansi di Indonesia. Jadi, ini bermula pada zaman penjajahan Belanda. Perusahaan di Indonesia itu menggunakan sistem yang kontinental atau tata buku yang digagas oleh Luca Pacioli. Jadi meskipun sama berawal dari pembukaan berpasangan, tapi akuntansi itu berbeda dengan tata buku. Jadi sekitar tahun 60, akuntansi sebagai cara Amerika atau Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia seiring berjalannya waktu, dan akhirnya sistem pembukaan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. Di sini perkembangannya itu akuntansi Indonesia itu menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi global, peningkatan transparansi laporan keuangan, dan peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Jadi seperti itu, Bu. Nah, terima kasih kelompok 2 sudah menjelaskan tentang sejarah sistem akuntansi di Indonesia. Selanjutnya, tentang sejarah nanti kalian bisa baca di modul yang sudah Ibu kirim ya. Sekarang kelompok 3. Siapa sih pemakai sistem informasi akuntansi? Bisa tolong disebutkan kelompok 3? Oke, baik. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai sistem pemakaian informasi akuntansi. Nah, yang pertama itu ada pihak internal yang terdiri dari manajemen dan pemilik. Sedangkan untuk pihak eksternal itu ada investor, kreditor, pemasok, pelanggan, instansi pemerintah, masyarakat umum, karyawan, mitra bisnis, lembaga keuangan, serta otoritas pajak. Seperti itu, Bu. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah menyampaikan jawabannya. Jadi, pengertian akuntansi tadi itu adalah ada 2 ya. Yang pertama itu menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan sistem informasi tersebut. Yang kedua ada menurut America Institute of Certified Public Accountant. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat, dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi, dan kejadian setidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya. Jadi dapat kita simpulkan dari 2 pengertian di atas ada akuntansi itu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi keuangan yang berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan. Nah, manfaat akuntansi itu, ada yang tahu nggak manfaat akuntansi itu apa?
Mela tahu? Mencatat keuangan, Bu. Nah, salah satunya itu ya. Jadi manfaat akuntansi itu yang pertama sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan. Yang kedua ada sebagai bahan evaluasi keuangan. Yang ketiga ada sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya ada membantu pencatatan ekonomi keluarga. Lalu siapa pihak atau pemakai sistem informasi akuntansi? Tadi sudah disebutkan dari perwakilan kelompok 3 ya. Jadi pihak internal ada terdiri dari dua, ada pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal itu manajemen dan pemilik. Pihak eksternal itu ada investor, kreditor, pemasok, pelanggan, instansi pemerintah, masyarakat umum, karyawan, mitra bisnis, lembaga keuangan, dan otoritas pajak. Nah, selanjutnya kita akan bermain kuis ya untuk mengetahui seberapa kalian paham. Oh iya, sebelumnya ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham dari materi yang Ibu sampaikan hari ini? Insya Allah paham, Bu. Paham, Insya Bu. Allah paham ya. Untuk menguji pemahaman kalian, jadi Ibu minta kalian buka link Quizzes yang sudah Ibu share di WA Group ya. Tolong Maraatul Afifah share screen. Iya, Ibu, sebentar. Bentar, linknya. Apakah sudah kelihatan? Oke. Ini kalian ketik di browser Quizzes gitu, nanti kalian masukkan kodenya. Gimana? Udah bisa gabung belum ya? Coba Iva ini dulu, stop screen-nya. Saya akan izin share screen ya. Kodenya itu ya. Baik, Bu, sudah. Udah join semuanya. Ini baru Mela yang masuk. Belum, Bu, sebentar.
Yang lainnya mana? Siapa yang belum join? Huda kemana ya Huda? Hadir Bu, Bisa join ke Quizizz nggak? itu Bu saya belum dapat linknya Bu. Oh, belum dapat linknya. Coba ketik ini di browser Quizizz gitu, nanti masukkan kode. Baik Bu. Bisa nggak udah? Bisa ya? Sekarang kita mulai kuisnya. Oke.
Selamat untuk Maratul Afifah, Mutia, sama Uda ya. Peringkat 3 pertama. Untuk teman-teman yang lain, silakan dipelajari modulnya lagi. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bu rasa cukup. Untuk tugas minggu depan, ada PR di Google Form nanti ya, Ibu kirim di WA Group. Terus pada pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari tentang karakteristik kualitas sistem informasi akuntansi, ada prinsip dasar akuntansi sama bidang akuntansi. Nah, menurut kalian pembelajaran hari ini gimana? Membosankan atau gimana? Mantap, Bu, sekali. Menyenangkan. Seru, Bu. Terima kasih ya. Ini Ibu rasa sudah 45 menit lebih kayaknya ya. Waktu kita sudah habis, maka dari itu pembelajaran Ibu tutup. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa mengerjakan PR ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.